Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Panji Pratama Suwardani dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 NIM digit terakhir 020. Pada video kali ini saya akan membahas praktikum sistem embedded yang telah saya pelajari. Ya, jadi di sistem embedded ini saya mempelajari 12 modul menggunakan dua platform microcontroller industri ya, seperti ESP32 dan STM32, yang mana ada 364 program yang siap produksi teman-teman. Ini merupakan ekosistem pengembangan komprehensif untuk STM32 dan ESP32. Nah, kita mulai dari LED. Jadi, mempelajari sistem embedded paling efektif dengan proyek nyata, seperti interaksi perangkat keras langsung ke GPIO menggunakan LED ya teman-teman. Jadi LED-nya di on off kan seperti itu menggunakan GPIO, entah itu pull up atau pull down dan lain sebagainya. Transportasi ini juga adalah peta jalan praktis dari teori dasar menuju arsitektur industri. Terus kita setelah mengetahui yang sebelumnya itu interaksi perangkat langsung ke GPIO menyalakan LED, itu sederhananya pull up resistor, pull down resistor, pull up. Nah, terus nanti ada yang namanya protokol komunikasi dan sensor. Itu bisa kita pakai nanti mempelajari I2C dan juga SPI. Nah, setelah udah mempelajari komunikasi dan sensor, kita ke komputasi waktu nyata dan IoT-nya seperti FreeRTOS dan MQTT teman-teman. Ini IoT-nya dan komputasinya ya teman-teman. Nah, di sini ada pemilihan platform perangkat keras teman-teman. Di sini yang sebelah kiri saya, di sebelah kiri layar teman-teman, di sini ada STM32 teman-teman. Di sini ini boardnya biasanya varian F103 ya teman-teman. Di sini fokus utamanya itu sistem waktu yang nyata, kendali presisi. Terus ada ekosistemnya, ini HAL atau LIPS. Konektivitasnya itu kabel itu teman, membutuhkan modul eksternal. Jadi ada namanya itu ST-Link teman-teman, konektivitasnya pakai ST-Link. Nah, estimasi biayanya itu bisa sampai 300 ribuan teman-teman. Ini sudah termasuk ST-Link versi 2-nya teman-teman. Nah, di sini kegunaannya, use case-nya itu bisa digunakan di otomasi industri, kendali motor seperti itu ya teman-teman. Jadi membutuhkan kayak ya yang kendali yang presisi seperti itu. Di sini STM32 itu memiliki keunggulan yang seperti itu teman-teman. Sedangkan di SP32 itu fokus utamanya itu Internet of Things atau Rapid Prototyping, yang sehingga ekosistemnya itu Arduino Framework dan ESP-IDF, yang mana konektivitasnya ini bisa pakai Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi teman-teman. Di sinilah keunggulan dari ESP32, dia bisa ngonekin Wi-Fi dan Bluetooth teman-teman. Makanya banyak digunakan Internet of Things atau IoT, project IoT itu menggunakan ESP32 karena dia bisa menyambung dengan mengkonekkan Wi-Fi, Bluetooth dan internet ya teman-teman. Nah, di sini juga estimasi biayanya tergolong rendah teman-teman. Ini mencapai 150 ribuan aja teman-teman. Nah, jika digunakan itu biasanya pakai sensor dan kabel. Biasanya ESP32 itu untuk proyekan kayak smart home, terus mesh network, atau mungkin garden IoT teman-teman, kayak perkebunan yang sudah terintegrasi dengan otomatis atau pakan otomatis, pokoknya yang IoT seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan yang ESP32 itu ya seperti itu. Nah, sedangkan yang STM32 itu lebih ke pengaturan kendali teman-teman. Menurutku seperti itu. Kalau yang SP32 menurutku itu lebih ke monitoring teman-teman, kayak gitu. Oke, kita next aja. Nah, persiapan persenjataan perangkat kerasnya itu ada apa aja sih? Nah, di sini
sudah jelas ini ada LED di sini. Untuk outputnya, kita melihat outputnya. Kenapa kita pakai LED? Karena tentu saja biaya yang murah, dan misalkan kalaupun rusak itu bisa ganti pakai yang mana aja. Karena di sini kita melihat hanya outputnya saja gitu. Jadi kalau misalkan kita contohnya gampangnya pull up atau pull down resistor, nah itu outputnya itu seperti apa? Misalkan kita tekan dengan push button seperti itu. Nah, di sini karena ada resistor, di sini ada LED, maka ditemani dengan resistor agar resistornya itu tidak menerima tegangan yang tinggi, teman-teman. Biasanya resistor yang kita pakai itu ada 330 ohm, teman-teman. Kenapa 330 ohm? Karena itu merupakan standar untuk LED, karena tegangan ESP dan STM32 nya itu bisa di 3 volt atau 5 volt, teman-teman. Nah, itu untuk meregulasi atau menurunkan tegangan yang diterima oleh LED-nya. Terus di sini juga ada papan mainboard, teman-teman. Di sini untuk apa? Ya untuk memasangi kabel yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, terus di sini pusat komputasi atau microcontrollernya, tentu saja kita pakai STM32 dan ESP32, teman-teman. Nah, di sini untuk komponen lanjutan seperti sensor, terus di sini ada LCD dan ini sensor DHT, teman-teman, macam-macam sensor dan LCD. Ini LCD fungsinya ya untuk menampilkan ya, teman-teman, untuk human machine interface-nya ya, teman-teman, untuk HMI-nya seperti itu standarnya. Nah, platform fleksibel semua 364 program dirancang untuk diuji pada komponen standar ini tanpa memerlukan perangkat keras industri yang mahal, teman-teman. Oke, kita next. Di sini ada arsitektur perangkat lunak modern. Jadi kita pakai Visual Studio Code, jadi antar muka modern dengan Intel sensor yang ringan. Terus juga dimana di Visual Studio Code kita menggunakan yang namanya extension. Extension tersebut kita pakai bernama Platform I/O IDE, yang mana Platform IDE ini merupakan extension untuk membantu membuat program C++ atau masih juga bisa ya, teman-teman, yang mana di situ merupakan program nanti extensionnya bisa dipakai, programnya itu bisa kita hubungkan dengan Arduino atau microcontroller ya, teman-teman, sejenisnya ESP32 atau STM32 seperti itu, sehingga manajemen build otomatis dan instalasi pustakanya itu bisa terbebas gitu ya, teman-teman. Nah, terus ada jantung konfigurasi platform I/O seperti ini ya, teman-teman. Ini untuk platform IDE nya seperti ini, nanti ada tulisannya environment pakai blue pill F103C8. Nah, di sini ini board saya, teman-teman. Platformnya kita pakai STM32, frameworknya itu Arduino, upload protokolnya itu ST-Link. Nah, seperti ini. Ini merupakan codingan yang biasanya ada di platform I/O IDE. Nah, platform IDE ini kita pakai editornya itu di Visual Studio Code seperti itu, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan memakai Git manajemen revisi dan kolaborasi sumber terbuka. Tapi untuk video selanjutnya mungkin kita akan pakai, teman-teman. Untuk video sebelumnya mungkin belum kita pakai. Oke, kita next aja. Nah, kurva penguasaan sistem embedded. Nah, fase pertama ini merupakan fondasinya, teman-teman. 20%-nya itu repository, teman-teman, dengan 74 program. Jadi modul 1 sampai 3, yang mana modul 1 sampai 3 ini, modul 1 itu GPIO inputnya. Jadi kita mengetahui bagaimana sistem mikrokontrol ini bekerja antara ESP32 atau mungkin STM32 seperti itu. Itu nyalanya itu bisa seperti apa? Apakah hanya bisa kita pencet atau bisa kita matikan seperti apa? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Yang udah aku jelasin tadi, ada pull up dan pull down resistor seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalkan masih belum paham, coba back ke video yang sebelumnya, teman-teman, udah saya upload sebelumnya. Terus ada pengaturan timers. Nah, di sini nanti penghitungan waktu ya, teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat juga di video sebelumnya. Terus ada UART. Nah, di sini UART-nya ini teman-teman, ini kayak menggabungkan dua perangkat yang saling berkomunikasi seperti itu. Misalkan STM32-nya mengirim data ke ESP32 ataupun sebaliknya ya, teman-teman, dengan 2 kabel saja ya, teman-teman, UART. Nah, terus ada di fase pertama sudah,
Lalu di ini ya teman-teman, di fase kedua teman-teman, ini salah, fase kedua skala industri, ini 40% dari repositorinya. Ini ada 144 program dari modul 9 sampai ke 14 teman-teman. Ini sebenarnya nggak semua sih, ini sampai yang 8 setahu gua apa sorry dari 4 ke 9 teman-teman, yang dimana kita akan belajar ADC atau PWM, terus ada protokol I2C atau SPI, terus ada DMA juga teman-teman. Terus di fase ketiga skala industrinya, ini kita belajar free air to AS, jaringan, dan manajemen daya. Nah itu tuh apa sih teman-teman? Sabar ya, nanti saya akan jelasin, pantengin terus videonya. Nah di sini untuk fase 1 membangun fondasi input output. Nah ini kan kalau misalkan kita pakai pooling itu tidak efisien, terus kita tidak efisien, terus kita pakai interrupt driven biar presisi teman-teman. Nah makanya modul 1 GPIO output ini ada 12 program, fungsinya untuk kita mempelajari kendali LED, terus debouncing tombol, integrasi matriks pakai KiPad. Nah sebelumnya juga saya sudah bikin video yang pakai matriks KiPad, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya juga. Terus modul interrupt dan timer. Nah di sini ada 12 program atau platform transisi ke sistem interrupt driven XDI dan pembangkit dasar PWM teman-teman. Nah di sini juga teman-teman bisa lihat lagi ya teman-teman, interrupt itu kayak programnya itu didahulin, jadi tanpa masuk ke CPU-nya, langsung ke memori ya teman-teman. Nah terus ada modul ketiga, di sini pakai 12 program juga dari platform. Terus ini merupakan komunikasi serial dasar ya teman-teman, dan debugging system kayak parsing JSON. Di sini saya saya menggunakan namanya itu GUI dari laptop, terus juga 2 microcontroller yang saling berhubungan dengan 2 kabel yang dihubungkan dengan RX TX dan sebaliknya TX RX seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada modul 4 analog to digital converter atau ADC teman-teman. Nah modul 4 ADC ini merupakan konfigurasi sinyal analog secara kontinu menjadi sinyal digital discrete ya teman-teman. Nah di sini itu mendukung input multi saluran untuk membaca berbagai sensor sekaligus, termasuk fitur kalibrasi internal untuk meningkatkan akurasi pembacaan. Nah untuk pengaplikasiannya ini ideal untuk aplikasi monitor baterai, sensor suhu, sensor cahaya, potensiometer. Nah selain memahami itu, kita juga dapat memahami resolusi atau bit, terus laju pengambilan sampelnya itu gimana, sampling rate, dan tegangan referensi yang sangat penting untuk implementasi yang efektif. Contoh penggunaannya itu membaca tegangan dari sensor suhu, misalkan dari LM35, dan mengubahnya menjadi nilai suhu digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Nah, nanti ditampilkan mungkin ya teman-teman di serial monitor teman-teman, atau mungkin di LCD OLED atau LCD 2x16. Nah oke, kita lanjut ke modul 5 DAC atau PWM. Nah di sini kita memahami cara menghasilkan sinyal analog atau simulasi analog. Nah Anda akan belajar menghasilkan berbagai bentuk gelombang kayak waveform generation kayak seperti ini ya teman-teman. Seperti ini dia gelombangnya. Terus ada kontrol motor servo serta pengaturan kecepatan motor melalui sinyal PWM. Nah pembangkit gelombang waveform generation ini menghasilkan sinyal analog seperti gelombang sinus dan segitiga secara digital, harusnya seperti itu. Terus ada kontrol servo, nanti implementasi sinyal PWM untuk mengatur posisi sudut pada motor servo secara presisi teman-teman. Terus ada kendali kecepatan motor, pengaturan daya motor melalui manipulasi duty cycle pada sinyal PWM teman-teman. Oke, next aja kita ke modul 6. Yang mana di sini ada I2C bus dan sensor integration. Modul ini berfokus penguasaan protokol komunikasi bus I2C untuk menghubungkan microcontroller dengan perangkat peripheral eksternal
materi ini menekankan pada efisiensi penggunaan PIN, jalur SDA dan SCL untuk komunikasi data dan platform STM di ESP32 teman-teman. Nah, di sini apa aja yang kita pelajari itu ada antarmuka visual OLED display atau ya yang LCD OLED itu ya teman-teman. Di sini menggunakan layar OLED 0,96 inch untuk menampilkan informasi teks dan data sensor secara real time teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk mengakuisisi data sensor, integrasi berbagai sensor seperti sensor suhu, kelembapan, serta akselerometer untuk memantau kondisi lingkungan dan gerak ya teman-teman. Itu akan ditampilkan di layar OLED-nya. Nah, terus juga ada teknik pembacaan penulisan data menggunakan penyimpanan data EEPROM pada memori non-volatil eksternal atau EEPROM melalui jalur komunikasi I2C. Oke, kita lanjut, ada modul 7 yaitu SPI bus dan storage mode. Modul ini berfokus pada penguasaan protokol komunikasi serial, kecepatan SPI tinggi. SPI itu apa sih? Jadi SPI itu Serial Peripheral Interface. Jadi fokus utamanya adalah manajemen penyimpanan data eksternal dan komunikasi data antar perangkat pada platform STM32, F103C8 dan ESP32. Nah, antarmuka kartu SD atau SD card interfacing ini implementasi sistem penyimpanan data eksternal menggunakan kartu SD untuk kebutuhan pencatatan data logging ya teman-teman. Terus ada manajemen memory flash, teknik komunikasi dengan memori flash eksternal untuk menyimpan informasi yang bersifat permanen dan cepat. Terus ada komunikasi multi-slave, yang mana ini untuk pelatihan manajemen jalur komunikasi yang efisien ketika satu microcontroller mengendalikan beberapa perangkat peripheral SPI secara bersamaan. Oke, kita lanjut ke modul 8. Nah, ini yang udah masuk ke free RTOS ya teman-teman. Free RTOS Text Management Tugas secara real time. Modul ini merupakan gerbang menuju level lanjut atau advance yang menggunakan sistem operasi real time RTOS. Fokus utamanya adalah pengorganisasian aplikasi ke dalam tugas-tugas atau task independen untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem pada platform STM32, F103C dan ESP32. Nah, di sini ya apa aja yang kita akan pelajari di modul 8? Ya, yang pertama ada pembuatan tugas atau text creation yang mempelajari arsitektur dasar pembuatan banyak tugas seperti threads yang berjalan secara paralel di bawah kendali kernel free RTOS, yang mana manajemen prioritas, teknik pengaturan tingkat kepentingan tugas yang memastikan fungsi sistem kritis mendapatkan sumber daya prosesor secara tepat waktu. Bisa ada affinitas inti-core affinity, ini khusus untuk ESP32, mempelajari cara menetapkan tugas pada inti prosesor tertentu dalam arsitektur dual core ya teman-teman. Lanjut kita ke modul 9, ada free RTOS QQ Smart Core. Ini komunikasi antar tugas ya teman-teman. Jadi modul ini berfokus pada mekanisme komunikasi dan sinkronisasi antar tugas dalam sistem operasi real time. Tujuannya adalah untuk memastikan integrasi data dan koordinasi yang aman saat beberapa tugas mengakses sumber data yang sama pada platform STM32 atau ESP32 teman-teman. Jadi komunikasi antar tugas itu menggunakan antrean data untuk mengirim dan menerima informasi antar tugas secara aman tanpa terjadinya konflik memori ya teman-teman, kayak ada bentrok gitu, tabrakan itu. Nah, modul 9 ini kita akan mempelajari seperti itu agar tidak terjadinya tabrakan ya teman-teman. Sehingga manajemen sumber daya atau mutex dan semapur, implementasi mutex untuk melindungi sumber daya bersama dan semapur untuk sinkronisasi eksekusi antar tugas. Jadi kita pakai mutex dan semapur teman-teman. Nah, untuk itu seperti apa nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya teman-teman pada modul 9.
Terus ada pola produsen konsumen, consumer menerapkan pola desain standar untuk mengatur aliran data dari tugas penghasil ke tugas pemrosesan secara efisien. Oke, kita next ke modul 10, yaitu free TOS timer notification, waktu atau notifikasi tugas. Yang mana modul ini membahas mekanisme sinkronisasi tingkat lanjut yang lebih ringan dan efisien dibanding metode tradisional. Fokus utamanya adalah koordinasi tugas berdasarkan waktu dan kejadian spesifik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pada platform ESP32 atau ESP32, teman-teman. Nah, jadi apa aja yang kita pelajari? Nanti ada pewaktu perangkat lunak atau software timers, di mana pelatihan implementasi ini fungsinya untuk callback atau memanggil kembali yang dieksekusi pada interval waktu tertentu tanpa bergantung secara eksklusif pada hardware timer. Terus ada juga notifikasi tugas, penggunaan metode sinkronisasi yang lebih cepat dan hemat memori dibanding semapur untuk komunikasi langsung antar tugas. Terus ada events group, yang mana teknik ini mengkoordinasi eksekusi banyak tugas sekaligus berdasarkan status satu atau beberapa event flags yang secara sinkron terjadi. Oke. Terus ada modul 11, teman-teman. Free RTS Memory Advance. Nah, di sini modul ini merupakan tahap krusial dalam memastikan stabilitas dan keandalan sistem real time untuk aplikasi tingkat industri. Fokus utamanya ada pengelolaan sumber daya memori secara efisien serta pencegahan kegagalan sistem akibat keterbatasan memori platform STM32F103, C8 dan ESP32. Pemantauan heap monitoring seperti teknik memantau penggunaan memori dinamis secara real time untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kebocoran memori. Terus ada kita mempelajari pencegahan stack overflow. Jadi ini merupakan implementasi mekanisme deteksi dini untuk memastikan setiap tugas atau task beroperasi dalam batas alokasi memori yang aman guna menghindari kerusakan data atau sistem yang terhenti. Terus ada kumpulan memori, teman-teman, kill loops. Penggunaan teknik ini merupakan alokasi memori dengan ukuran yang tetap untuk meningkatkan efisiensi komputasi dan determinis waktu pada aplikasi yang kompleks. Nah, terus ada modul 12, network connectivity. Nah, di sini udah masuk ke ranah network ya, teman-teman. Ini merupakan tahap akhir yang berfokus pada integrasi microcontroller ke dalam jaringan global untuk mendukung aplikasi Internet of Things atau IoT. Jadi kita akan mempelajari cara menghubungkan perangkat ke internet, mengelola komunikasi data nirkabel maupun kabel pada platform STM32, F103, C8 dan ESP32, teman-teman. Protokol jaringan standar ini implementasi komunikasi data penggunaan protokol TCP atau UDP atau bisa juga dengan HTTP dan WebSocket untuk pengiriman informasi secara real time. Terus kita mempelajari juga ekosistem IoT dan cloud, teman-teman. Jadi kita akan penguasaan dengan protokol MQTT untuk komunikasi mesin ke mesin yang efisien secara integrasi dengan layanan cloud, teman-teman. Terus ada integrasi perangkat keras, jadi memanfaatkan fitur dan Bluetooth Low Energy pada bawaan ESP32 serta penggunaan modul Ethernet eksternal W5500 untuk konektivitas kabel pada STM32. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi fase 3 ini arsitektur skala industrinya, skala produksi yang udah aku jelasin tadi. Kalau modul 1 itu kayak 9 sampai 12 itu kayak free RTS-nya, orchestering, multitasking kayak manajemen memori, topool, sinkronisasi data presisi tinggi. Modul 12 itu lebih ke network, jadi integrasi IoT menggunakan Wi-Fi, TCP atau UDP. Terus ada
HTTP, terus kita juga pakai MQTT atau BLE, dan web socket untuk komunikasi remote. Terus nanti mungkin kalau waktunya cukup, modul 14 itu power, mode sleep, kompresor, KOLP, pengeskalan frekuensi untuk optimasi baterai, teman-teman. Nah, di sini ada visualisasi ekosistem FreeRTOS, teman-teman. Di sini ada task atau pekerja, unit, proses terisolasi dengan prioritas berbeda yang berbagi satu mesin utama atau CPU. Nah, di sini teman-teman, di sini ada beberapa pekerja yang dimana pekerja ini mengandalkan si mesin utama, teman-teman. Nah, jadi kan kalau misalkan banyaknya pekerja, otomatis akan memberatkan mesin utama, teman-teman. Kalau banyaknya tugas, nanti mesin utama ini akan bekerja lebih keras, seperti itu. Nah, terus di sini ada QQ atau berjalan, ban berjalan. Ini kayak seperti konveyor ya, teman-teman, kayak konveyor. Jadi jalur komunikasinya aman, tepat, satu task meletakkan data, task lain mengambil tanpa hambatan ya, teman-teman. Di sini jadi kayak berurutan. Nah, di sini kan tadi kita sempat membahas mapur dan mutex ya, teman-teman, untuk kayak nggak mencegah tabrakan. Nah, jadi kalau misalkan logikanya itu, atau mungkin visualisasinya gitu, ini seperti gerbang logika, yang mana di sini fungsi utamanya sama, untuk mencegah dua task bertabrakan saat mencoba mengakses sumber daya yang sama secara bersama. Jadi kayak ada gate-nya, teman-teman, ada mencegahnya, seperti itu. Nah, di sini ada fun fact ya, teman-teman. Fakta dari 26% dari total program didedikasikan murni untuk penguasaan FreeRTOS. Seperti itu. Jadi nanti kita akan mempelajari lebih banyak tentang FreeRTOS, teman-teman. RTOS. Nah, alur kerja operasional dari zero to hero dalam 5 menit. Jadi teman-teman, di sini kita pakai yang namanya GitHub, teman-teman. Nah, dari GitHub-nya di sini nanti saya kirim. Di situ ada semua kayak programnya itu udah ada. Nah, yang mana teman-teman nanti bisa teman-teman buka program yang mana yang ingin teman-teman pakai gitu. Di sini ada buka proyek target, misalkan modul 1. Saya mau pakai modul 1 GPIO. Udah GPIO, lalu nanti di sini ada milih platformnya apa. Kalau misalkan STM32 ya udah STM32. Nah, terus di sini ada pin run dan template. Nah, di sini platform IO akan mengunduh framework otomatis ya, teman-teman. Di sini saya pakai editor VS Code ya, teman, atau Visual Studio Code. Nah, terus di sini ada monitor serial, device monitor. Kalau misalkan teman-teman masih nanti ada error, teman-teman kalau misalkan pakai editornya VS Code atau mungkin yang lain, teman-teman bisa memakai kegunaan dari AI atau artificial intelligence ya, teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Nah, di sini juga tersedia metode antarmuka atau grafis seperti GUI melalui extension VS Code untuk pemula, teman-teman. Nah, di sini masalah cepat ketika atau terjadi troubleshooting. Nah, gejalanya nih biasanya tuh ini bukan Linux ya, teman-teman. Ini kalau misalkan di Windows atau di yang lainnya, itu port serialnya tidak ditemukan atau ditolak, teman-teman. Nah, di sini berikan akses grup di all-out kepada pengguna, teman-teman, dengan cara sudo user mode strip A. Nah, seperti ini ya, teman-teman, kodenya. Lalu kalau misalkan ada nih STM32 itu uploadnya gagal. Nah, ini biasanya kalau di STM32 itu koneksi ST-Link-nya itu bermasalah atau belum diatur, teman-teman, rules-nya. Nah, teman-teman bisa atur di cek kabel di sini SWDIO atau SWCLK dan memuat ulang di 60 rules-nya, teman-teman. Nah, terus kalau ASP32 ada pesan error burn out detector, ini pasokan daya tidak stabil saat inisialisasi WiFi. Seperti itu, teman-teman. Nah, caranya ini
pakai kode ini ya teman-teman. Yang teman-teman jalankan biasanya ada di kode ini. Nah, jadi secara keseluruhan teman-teman, cakupan domainnya itu ada 364 program yang terstruktur, di mana ada 182 program untuk platform microcontroller STM32F103C8, terus ada 182 program untuk platform ESP32, yang mana pembagiannya itu komunikasi dan protokol itu ada di 32%, terus ada GPIO dan dasar input output ada di 20%, terus ada network dan daya itu cuma di 22%, lalu ada arsitektur free RTOS itu ada 26%, terus ada interrupt dan timer itu ada di 20%. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini lebih ke lainnya teman-teman, berkontribusi pada ekosistem. Jadi ada fork repository, terus buat branch fitur baru, uji kapabilitas, terus ajukan request PR. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Kita next aja. Nah, di sini lisensi MIT ini kayak Anda bebas menggunakan kode ini untuk proyek akademik, prototype atau hobi, maupun pengembangan komersial skala penuh. Nah, di sini teman-teman nanti saya akan kasih link untuk link GitHub-nya ya teman-teman, yang teman-teman bisa pakai sendiri untuk di rumah untuk pengembangan yang tadi ya teman-teman, untuk proyekan atau sekedar belajar seperti saya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum sistem embedded ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.